Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa kita di kesempatan malam hari ini yang sudah ikut tergabung baik di MKH TV, demikian juga di Hijrah TV, Ghuraba Musqat, Thuraya TV, Yadain TV, AR Bunda Prabu Mulih atau AR Bunda Mengaji, demikian juga MKSS TV, demikian juga Media Sunnah TV dan beberapa yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah dan istiqamah bagi kita semua. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahmati Allah, demikian juga para pemirsa yang tergabung dari Yufid TV, demikian Kanz Media Sunnah Jakarta, Urwah TV. Malam ini sebelum kita lanjutkan, kita akan ambil faedah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Apa faedah terakhir tadi malam? Om Ici. Ahsan, tabarakallahu fiik. Bertalbiyah dan bertakbir sejak pagi Arafah dari Mina menuju Arafah. Yang mau talbiyah silahkan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang takbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ulangin talbiyahnya dahlin. Lamun dek dengan dek dahlin arana. Talbiyah
Ini labbaik, labbaik. Labbaik. Mulu enggak pabrikan wah ini kah? Labbaik. Apa kok ngono mula enggak pabrikan wah ini. Itulah kebayangan. Labbaik, labbaik. Labbaik. Kah jemaah periri dulu kah? Oh, kah periri ya. Baik, itu dia faedah tadi malam. Sekarang akan kita ambil faedah yang lain. Babut tahjir birrawahi yaum Arafah. Bab masuk Arafah di waktu zuhur. Nah, masuk Arafah sunnahnya, afdalnya waktu zuhur. Berarti pagi-pagi bagaimana? Belum sunnah. Baik, kita dengar. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Qala akhbarana Malik. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Malik. Ani bin Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. An Salim, dari Salim ibn Abdullah bin Umar ibn Khattab. Qala, beliau berkata, kataba Abdul Malik ila al-Hajjaj alla yukhalif ibn Umar fil hajj. Salim menulis surat kepada Abdul Malik menulis surat kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Apa isi surat Abdul Malik? Abdul Malik ibn Marwan, khalifah. Dia tulis surat ke gubernurnya, yaitu siapa? Hajjaj. Jangan selisihi Ibnu Umar ketika haji. Ini surat raja khalifah kepada gubernur. Jangan selisihi Ibnu Umar ketika haji. Ibnu Umar siapa? Sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab. Faja'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa ana ma'ahu. Salim berkata, datang Ibnu Umar bersamaku. Yaum Arafah, hari Arafah. Hina zalatis syams. Kapan? Ketika tiba waktu zuhur. Karena di sini apa? Sunnahnya. Fasaha inda saradiqil Hajjaj. Maka ya Ibnu Umar ya berteriak di tendanya Al-Hajjaj. Ibnu Umar berteriak di tendanya Al-Hajjaj ini terkenal ganas bengis para jamaah. Main bunuh saja. Baik. Wa alaihi malhafatun mu'asfarah. Dan Ibnu Umar ini memakai selendang atau izar kabir, sarung yang besar yang dicelup ya dengan warna apa? Dengan asfar. Dengan
alat celup atau dengan pewarna, disebut al-mu'asfar. Lalu apa kata Al-Hajjaj? Malaka ya Aba Abdurrahman? Hajjaj bertanya, hai Abu Abdurrahman, ada apa? Faqala ar-rawaha in kunta turidu sunnah. Di sini saatnya masuk ke Arafah kalau mau mengikuti sunnah. Jadi sunnahnya masuk Arafah, wukuf itu kapan? Zuhur. Itu afdalnya. Itu afdalnya. Qala hadhihi sa'ah, jam segini? Qala na'am, iya. Qala fa'anzirni hatta ufidhu ala ra'si thumma akhruj. Tunggu, aku mau siram kepala dulu baru keluar. Fanazala hatta kharajal Hajjaj fasara baini wa baina abi. Akhirnya tibalah Al-Hajjaj. Hajjaj berjalan antara aku dengan bapakku Ibnu Umar. Fakultu, aku berkata, in kunta turidu sunnah faqsuril khutbah wa ajilil wukuf. Kalau engkau menghendaki sunnah, pendekkan khutbah, segerakan memulai wukuf. Faja'ala yanzuru ila Abdullah, falamma ra'a dzalika Abdullah qala sadaq. Dilihat Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ditanya, bagaimana betul? Iya, itu adalah as-sunnah. Jadi ada dua faedah yang kita ambil di sini para hadirin. Pertama, sunnahnya jamaah haji itu masuk Arafah kapan? Zuhur. Kalau dia pagi datang, di luar Arafah dia nunggu. Tapi andai kata di dalam Arafah, insya Allah tidak ada masalah. Tetapi ini yang paling utama, zuhur masuk Arafah. Kemudian, dan sunnahnya khutbah itu dipendekkan, wukufnya yang dipanjangkan, duduk istirahat di Arafah, berzikir, berdoa, perbanyak ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jelas ini? Jelas? Abu Sayyaf, apa yang jelas? Terus? Lahul kulmu, kulkumu, la ilaha illallah. Buat bagaur apa ni? La ilaha illallah. Baik. Jadi dua faedah. Satu, sunnahnya jamaah haji masuk Arafah kapan? Zuhur. Yang kedua, sunnahnya di Arafah perpendek khutbah, perpanjang wukuf, segerakan mulai wukuf kalau sudah tiba waktu zuhur. Dan perbanyak kalimat tauhid. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyun atau khairud du'a du'a yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan seutama yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangin Cun. Ulangin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yung ngombe jelo ni. Nah, napas kurang belo. Baik kalau begitu. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ini daurah kita pertemuan yang keberapa, Ami? Berapa? Pertemuan yang ke-14. Apa tema kita, Saprudin? Kan iya ngono. Apa tema kita? Malam besok.
ke kisab. Murnikan tauhid. Murnikan tauhid. Doang kesyirikan. Jauang kesyirikan. Masya Allah, barakallahu fiik. Murnikan tauhid, jauhi syirik. Jelas dah, Lin? Apa yang jelas? Allahu Akbar, barakallahu fiik. Apa di antara yang kita ambil tadi malam, Komandan? La ilaha illallah. Kebanyakan orang tersesat dari tauhid. Kemudian ya, dan kebanyakan orang menolak tauhid. Ini bukti kewajiban memperhatikan tauhid. Baik, sekarang poin yang keberapa? 45. Qala rahimahullahu taala, mutaba'atu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam man ajabahu au mubaya'atu gitu. Mubaya'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam man ajabahu ala tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat orang yang mengikuti dakwah tauhid beliau. Jadi kalau yang mengikuti dakwah tauhid beliau baru dibaiat. Ingat, baiat adalah janji setia untuk patuh kepada Allah, patuh atau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ambil baiat kalau sudah patuh bertauhid. Kalau belum bertauhid tidak mau dibaiat. Baik, kita ambil dalilnya. An Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala. Dari Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'atan. Kami di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 9 orang. Au thamaniyah atau 8, au sab'ah atau 7. Faqala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tubayi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kalian tidak mau berjanji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak mau berjanji setia, tidak mau berbaiat. Ingat, kalau baiat kepada Rasul sunnah. Tapi kalau baiat ke ketua kelompok bid'ah. Kenapa? Karena baiat ke ketua kelompok ini cara supaya anggota jangan keluar. Ya, nggak ada itu sunnahnya. Jadi baiat kepada penguasa baru ada sunnahnya. Adapun baiat kepada ketua kelompok tidak ada para jamaah. Baiat kepada ustadz juga tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada baiat kepada penguasa. Nabi SAW, kemudian khalifah-khalifah sesudahnya, dan pemimpin-pemimpin setiap negara. Baik. Jadi Nabi mengatakan, apa kalian tidak mau berbaiat kepada Rasul SAW, tidak mau berjanji setia kepada Rasul SAW? Wa kunna hadithu ahdin bi bai'ah, padahal kami ini baru selesai baiat. Kata Auf bin Malik, padahal kami baru selesai berbaiat, lagi diminta baiat. Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, Auf mengatakan, ya Rasulullah, loh kan kami sudah baiat, masa baiat lagi? Faqulna qad bay'naka ya Rasulullah, thumma qala ala tubayi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya lagi Nabi, apa kalian tidak mau berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka jawab lagi, ya Rasulullah, bukankah kami baru saja selesai berbaiat?
Lagi Nabi tawari sampai kali ketiga, ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kalian tidak mau berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala fabasatna aydiyana atau aydina, kami pun menjulurkan tangan kami. Nah, asal baiat itu kita apa? Salaman. Kita sabu saya bangun. Nah. Coba ubayyi'uka ala sam'i wat ta'ah, ala sam'i wat ta'ah. Cukup seperti itu. Itu asalnya cara orang apa berbaiat. Maka lihat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbaiat itu para jamaah, kalau laki-laki dipegang tangannya oleh Rasul, tapi kalau perempuan Nabi tidak mau. Apa kata Nabi? Qad bay'atukunna kalaman. Aku sudah baiat, kalian pakai ucapan. Padahal Nabi manusia yang paling apa nak berani nyentuh wanita para jamaah. Kita ini yang kotor ini tambah berani saja ini. Ya, ayo kita siarah. Om bepolengan ini. Om, siarah dulu om. Apalagi musim apa lebaran, begaur. Ya, campur baur laki perempuan. Hati-hati ini. Nah, itu asal apa? Baiat. Langsung kami bentangkan tangan kami, wa qulna, dan kami mengatakan, qad bay'anaka ya Rasulullah, fa'ala ma nubai'uk. Kami sudah berbaiat. Sekarang janji setia apa lagi sekarang ya Rasulullah? Apa lagi yang akan kami baiat? Apa yang ingin kami berjanji lagi ya Rasulullah? Qala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini satu. Ya. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, jangan kalian syirik. Baiat pertama, baiat apa tahu? Tauhid, jangan syirik. Wassalawatil khamsi. Kemudian setelah itu salat lima waktu. Wa tuti'ullah, dan taat kepada Allah. Wa asarra kalimatan khafiyah, Nabi berbisik, ya, berbisik-bisik dengan kalimat yang samar. Wala tas'alun nasa syai'a, jangan minta apapun kepada manusia. Minta hanya kepada siapa? Allah. Hatta manusia mampu, apalagi tidak. Kalau tidak mampu minta kepada makhluk kan syirik. Ini yang mampu manusia, tidak usah minta kepadanya. Ini baiat Nabi kepada 9 atau 8 atau 7 orang. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika nafar yasqutu sautu ahadihim. Kata Auf, aku lihat yang 8-9 orang itu yang berbaiat tersebut. Ingat isi baiatnya, jangan bertauhid, jangan syirik. Kemudian taat kepada dirikan salat. Kemudian taat kepada Allah. Ya, kemudian jangan minta kepada manusia. Aku lihat mereka, kata Auf, ada yang jatuh pecutnya. Jatuh apa? Cemeti. Fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyahu. Dia tidak minta orang lain untuk mengambilkannya. Baitang taju. Tolong ambilkan, enggak. Dia minta kepada Allah, dia turun. Ini tauhid yang kelas tinggi. Tauhid apa? Kelas tinggi, tidak minta kepada manusia, hatta manusia mampu, apalagi manusia tidak mampu. Asyahid di sini, ya, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, orang-orang yang menerima dakwah beliau dibaiat oleh Nabi di atas tauhid. Sekali lagi, orang-orang yang menerima dakwah Nabi dibaiat bertauhid. Dan inilah sepantasnya baiat itu isinya tauhid.
Jangan isinya baiat itu jangan tinggalkan kelompokku. Jangan. Isinya baiat itu tauhid, jangan syirik. Laksanakan rukun-rukun Islam, laksanakan rukun-rukun iman. Ini yang pantas dalam baiat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini dia para hadirin. Janji setia yang diambil oleh Nabi dari sahabatnya adalah apa? Tauhid, jangan syirik. Tayyib. Dan baiat ini tentu janji yang sangat dikuatkan. Ya, al-ahdul muwaththaq. Janji yang dikuatkan. Karena ingat, melanggar baiat ya, lalu mati jahiliyah. Melanggar baiat mati jahiliyah. Nah, di sini baiat yang paling inti, janji setia yang diminta dari para sahabatnya, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Tauhidkan Allah, jangan syirik. Baru yang lainnya. Baik. Yang ke-46. La yaghfirullahu syirka walau kana yasira. La ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni syirik meskipun sedikit. Apalagi banyak. Nah, sekedi syirik non dek nama apang ni si Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati belum taubat. Ingat ini, kalau mati belum, kalau taubat bagaimana? Ya selesai. Man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat, Allah terima taubatnya. Ini mati dalam keadaan tidak taubat, membawa syirik meskipun sedikit. Allah tidak ampuni para jamaah. Dalilnya qala Allah Ta'ala, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48. Dan ini para hadirin, hebatnya dua ayat mirip ini. Pertama, atau kita ambil yang satu ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang berbuat apa? Kesyirikan, yang mempersekutukannya. Baik, ingat kembali. Pento, apa makna syirik? Guru pihir. Mana apa guru pihir itu? Ara kita aku eta bang one. Ya. Apa itu syirik? Mana awan dasalian? Awan dasalian ada? Ya. Mukaram. Dahlin. Uang. Oh. Ih. Senul. Menyamakan selain. Selain dengan dalam, Masya Allah, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah dan kekhususan Allah, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Nah, ingat dalam satu surat dua ayat. Pertama surat An-Nisa ayat berapa? 48. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, dan mengampuni selain itu bagi yang dikehendaki. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah berbuat
itsman 'azima, dosa yang sangat besar. Kemudian surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni selain dari yang syirik bagi yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dhalalan ba'ida. Ini baru dikatakan sesat. Ini aneh para jamaah. Yang ngajak tauhid dikatakan ajaran sesat. La ilaha illallah. Tapi enggak heran, Nabi saja yang sehat dikatakan gila. Nabi saja yang melarang sihir dikatakan apa? Tukang sihir. Baik. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ana aghna syuraka'i 'anis syirik. Aku zat yang paling tidak memerlukan sekutu. Allah paling dekna perluang bareng. Allah paling tidak perlu sama sekutu itu, sama barang, sama kongsi sama kawan. Allah paling tidak perlu. Man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal lalu dalam amalannya ikut serta selain Allah, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan sekutunya. Jadi ya, Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik meskipun syiriknya sedikit. Karena ayat tidak membedakan. Ayat mengatakan dua ayat, Allah tidak mengampuni yang berbuat syirik. Tidak ada mengatakan kalau syirik besar iya tidak diampuni, kalau kecil diampuni, nggak ada. Dan itu disebut kalau Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ya, maka terkadang ucapan Syekhul Islam mengatakan kalau syirik kecil bisa diampuni, terkadang mengatakan syirik tidak diampuni. Kenapa? Karena keumuman ayat Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Maka ini mewajibkan kita harus takut. Taib, yang ke-47, Jami'ul adillatin nahiyah 'anis syirik. Seluruh dalil yang melarang syirik. As-saddati lituruqihi, yang menutup jalan-jalannya. Wa wasailihi, yang menutup sarana-sarana syirik. Dalatun ala ahammiyatit tauhid, ini menunjukkan pentingnya tauhid. Seluruh dalil melarang syirik, seluruh dalil yang menutup pintu syirik, seluruh dalil yang menutup sarana syirik, ini bukti pentingnya tauhid. An Jundab radhiyallahu anhu qala, dari Jundab radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat 5 hari. Dan ini menunjukkan pentingnya tauhid. Sampai mau mati Nabi mengingatkan apa? Ingat itu loh. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di. Apakah kalian hadir menyaksikan ketika kedatang kematian itu atau dekat kematian itu kepada Yaqub, dan dia berkata kepada putra-putranya, apa yang kalian ibadahi kalau aku mati? Nah, di sini Nabi SAW 5 hari belum mati, apa kata beliau? Inni abra'u ilallah, aku berlepas diri kepada Allah. Ayyakuna li minkum khalil, kalau ada yang aku jadikan di antara kalian sebagai kekasih, aku berlepas diri. Berarti apa? Nabi tidak pernah menjadikan manusia menjadi kekasih. Kenapa? Fa innallaha qad ittakhadhani khalila, sebab Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Maka aku tidak mau membuat kalian itu jadi kekasih.
cukup Allah yang menjadikan aku sebagai kekasihnya. Walau kuntu mattakhidan min ummati khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Andai kata boleh aku mengangkat kekasih dari kalian, aku angkat Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu orang yang paling dicintai dari kalangan laki-laki. Pahmi? Siapa paling dicintai dari kalangan perempuan? Iki halus. Saya pada ida. Saya pada dahlin. Oh, pada diriku, alhamdulillah. Jadi laki-laki paling dicintai oleh Nabi siapa? Abu Bakar. Perempuan yang paling dicintai oleh Allah siapa? Aisyah. Nah, Nabi mengatakan kalau boleh aku mengangkat kekasih, aku angkat Abu Bakar. Ala ketahuilah. Wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka, menjadikan kubur-kubur orang soleh mereka sebagai masjid. Bagaimana cara menjadikan kuburan sebagai masjid, Om Poleng? Apa? Ami, beribadah di kuburan seperti ibadah di satu. Itu namanya menjadikan kuburan sebagai apa? Salat di kuburan sebagaimana salat di masjid. Berdoa di kuburan sebagaimana berdoa di, baca Quran di kuburan sebagaimana baca Quran di masjid. Ngaji di kuburan sebagaimana ngaji di. Nah, ini namanya menjadikan kuburan sebagai apa? Satu. Yang kedua, Mami Ajo. Ahsanta, membangun masjid di atas kubur. Itu namanya menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Jadi Nabi mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, jangan jadikan kuburan-kuburan itu sebagai apa? Masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Apa di sini para jamaah? Di sini Nabi melarang kita kepada sarana. Sarana. Salat di masjid yang ada kuburannya karena Allah, sarana akan syirik dengan isi kubur. Bukan syirik salatnya, tetapi apa? Sarana. Dan ingat, orang yang menjadikan kubur-kubur Nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka makhluk paling buruk di sisi Allah. Makhluk paling lengi no para jamaah. Kenanda ida sayang lalu legurunda. Ida manusia paling lengi. Di mana nangis bilang juluk kelam tuh no. Tamat Quran no. Nah begandong tasbih no. Nggak bisa. Menjadikan kubur itu sebagai masjid. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, jadi di sini Islam menutup sarana syirik. Kalau sarana syirik ditutup, ini menunjukkan pentingnya apa? Tauhid. Dan Nabi mengingatkan tauhid sampai mau mati. Maka ini menunjukkan dakwah tauhid tidak boleh berhenti sampai apa?
sampai mati. Tauhid doang kadang-kadang. Ya. Ni narak ke selina ni lui lain lagu lui anto itu malik. Kenapa? Karena semua isi Quran apa? Tauhid. Yang ke-48. Ghiratu ta'irin ala tauhid. Subhanallah. Kecemburuan burung terhadap tauhid. Ya aneh. Burung bisa cemburu dalam tauhid para jamaah. Kekedit. Kekedit ini cemburu dalam tauhid. Kecemburuan burung ya atas tauhid dalilun ala ahammiyatihi, ini bukti akan pentingnya tauhid, wa wujubul ghirah alaih, dan wajibnya cemburu dalam urusan tauhid. Harus cemburu, jangan cuek. Harus apa? Cemburu. Ya. Apa bahasa Sasak cemburu? Tampar. Ya, jangan kita acuh tak acuh. Harus apa? Harus kita ini apa, cemburu, harus tetampa, harus ya ada rasa mengingkari, dan harus ada rasa ingin tahu, harus. Kalau urusan tauhid para jamaah, nggak boleh kita cuek-cuek, nggak boleh kita acuh tak acuh, harus ada kecemburuan dalam tauhid. Bayangkan burung bisa apa? Cemburu. Ajib. Ya para jamaah, burung apa? Bisa cemburu gara-gara tauhid. Wah dia berdengar nih. Hah? Netoa. Burung cemburu dalam urusan tauhid. Baik. Walaqad ghara ta'irul hudhud fi zaman Sulaiman alaihissalam. Burung hudhud cemburu di zaman Nabi Sulaiman. Kenapa dicemburu? Lamma ra'a qaum Saba'in ya'buduna ghairallah. Ketika dia melihat kaum Saba itu nyembah selain Allah. Ajib. Burung hudhud cemburu gara-gara melihat kaum Saba berbuat syirik, menyembah apa selain Allah. La ilaha illallah. Burung bisa cemburu para jemaah. Kita saja yang tidak tahu, karena masalahnya Nabi Sulaiman itu ya tahu mana tiqat tair, ucapan apa? Burung. Nabi Sulaiman itu tahu bahasa burung, bahasa kecial nol. Ya, kecial kombo, ya, kecial gentong. Ya. Coba kalau kita tahu bahasanya, mungkin kita akan sering melihat makhluk-makhluk Allah ini yang tidak berdosa ini cemburu terhadap orang berbuat apa? Syirik. Ini bisa dilihat di dalam surat An-Naml ayat 20 sampai 26. Dahlin, apa arti An-Naml? Masya Allah, luar biasa. Om Ci, Lebah, Pak Mukhtar, Om Poleng, Tawon, Haji Hamdun, la ilaha illallah, Senul, Tedes, semut. Baik. Ayat berapa? 20 sampai. Baik. Apa kata Allah? Wa tafaqqadat tayru faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Allah Sulaiman memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apa ia termasuk yang tidak hadir? Lau adzibannahu azaban syadida,
aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku benar-benar akan menyiksanya Hudhud ini karena menghilang dengan azab yang keras, atau aku akan sembelih dia, katanya, kecuali dia benar-benar datang membawa alasan yang jelas kepadaku. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Maka tidak lama kemudian datang Hudhud laporan kepada Sulaiman. Ayo Sulaiman, aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Kubawakan kepadamu dari negeri Saba suatu berita yang penting. Yang berita ini berita yang jelas, akurat. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Sungguh di negeri Saba, kata Hudhud, subhanallah, menghayal ngombe ke cara ngaraos nih ke Nabi Sulaiman. Ya, kalau sekarang kan paling di karton ceritanya. Ya, Tarzan aja nggak bisa. Ya, bahasa Paku. Ya, subhanallah para jamaah. Hudhud mengatakan, sungguh aku menjumpai seorang wanita yang memerintahkan mereka, katanya, rajanya perempuan. Dan wanita itu dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasan yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjudu lisyamsi min dunillah. Nah, ini ghirahnya, cemburunya Hudhud. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, katanya, fasaddaqahum 'anis sabil atau fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Aku mendapati dia, Ratu Bilqis ini, dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka itu, katanya. Setan yang membuat mereka menyembah matahari itu, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Agar mereka, atau tidakkah mereka menyembah hanya kepada Allah? Ini kata Hudhud, tidakkah mereka itu menyembah hanya kepada Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Rabb arasy yang agung. Subhanallah. Burung bisa apa? Cemburu ngelihat orang berbuat. Nah, buktinya cemburu, dia lapor dan dia katakan setan yang buat dia begitu, katanya. La ilaha illallah. Jelas Abu? La ilaha illallah. Qala al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi berkata dalam tafsirnya, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, ay huwal mustahiqqu lil ibadah was sujud la ghairah. Allah lah yang berhak diibadahi, Allah lah yang berhak disujud, enggak berhak bersujud kepada siapa? Matahari. Itu sebabnya kita kalau mau sholat, dilarang kita sholat kapan? Saat matahari mau terbenam, saat matahari mau terbit, supaya jangan serupa dengan Nah, di antara yang menyembah matahari zaman dahulu siapa? Ratu Bilqis bersama kaumnya, tetapi akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah. Burung cemburu melihat orang berbuat syirik para jamaah. Apalagi kita enggak cemburu. Ya. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Azan cun.
La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan was-salatu al-fadhimah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di sini ada pertanyaan, Ustaz, orang menolak sifat-sifat Allah apakah termasuk orang yang tidak bertauhid? Ya jelas. Kalau menolak sifat Allah ini adalah orang yang menyimpang. Allah berfirman, "Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i." Tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah. Wallahu taala ala wa ala. Bolehkah habis salat berjamaah zikir di rumah? Soalnya imam zikirnya bareng dan keras. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Ulama ahli kalam. La ilaha illallah. Nah, apakah dia berimpak berselisihan keping tentang pada mahsyar? Ulama ilmu kalam katanya, apakah berimpak berselisihan le padang mahsyar kana? Le padang lendang mahsyar kana? Ulangin Abu. Nah, ulama salaf, ulama ahli kalam. Nah, ya berselisihan lekan dunia. Tapi daun di pada lendang pada mahsyar dan dari bawah. La ilaha. Ulama salaf dengan ulama kalam berselisihan. Bagaimana kelak di lendang padang mahsyar katanya? Betatawa bikin aja Abu. Urusan nanti. Kalau di dunia saja tidak ketemu, apalagi di mana? Di akhirat. Yang ketemu saja di dunia belum tentu ketemu di mana? Di akhirat. Allah berfirman, "Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu." Kawan dekat satu sama lain hari kiamat bisa saling memusuhi para jamaah, kecuali kalau bertakwa. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana tidur waktu wukuf? Boleh kalau dia lelah. Yang penting jangan tidur sepanjang wukuf. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kalau seorang suami tidak cemburu pada istri yang tidak menutup aurat? Maka dia dayuth. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah mengamalkan surat Fatihah dapat menyembuhkan badan? Boleh. Wallahu taala ala wa alam. Ketika roh kita dicabut oleh malaikat, kapan kita tahu bahwa kita sudah meninggal dunia? Yang ada dalam hadis Nabi SAW, ketika roh itu dicabut, tabi'ahul basar, mata mengikuti. Itu yang ada riwayatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Lanjut. Nah, masalah awak. Nah, silakan ikutkan. Apa? Silakan. Kalau dimarah-marahin dari Mekah. Silakan yang memarah-marahin di hari Mekah. Astagfirullah. Cilaka yang marah-marahin di hari Mekah. Nah, kalau dia sudah di Bareh teh pelombok na tenang be. tambangna niki sudah mesti kan tambangna. Kalau dia dari Mekah niki marah-marah, saling marahin. Mohon. Ini pengajian tadi pagi sebenarnya para jamaah. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah diwajibkan berhaji, tidak boleh rafath, berkata-kata kotor, jima dan yang lainnya, wala fusuk, berbuat kefasikan dosa dan yang lainnya, wala jidal, berbantah-bantahan. Iya kena ini. Apa? Oh, cilaka anak ngone. Nah, kalau melakukan hal tersebut otomatis hajinya bisa berkurang. Adapun kalau dia jima waktu di ihram, hajinya batal. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Suarman dari Musirawas Utara. Musirawas, silakan.
Sarah Utara. Oh, saya mau tanya, di desa kami ini pernah melakukan tahlil. Katanya ada hadis dan dalilnya. Terus yang kedua, kebetulan di belakang rumah saya ini ada masjid. Setiap kali azan dia membaca sholawat, dan yang kedua zikir terus azan. Ada nggak kira-kira petunjuk dan tuntunan? Baik, tunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Ya. Baik. Di tempat saya kalau ada kematian sering tahlilan. Adakah dalilnya? Tidak ada dalilnya para jemaah. Orang mati didoakan, ada dalilnya masing-masing. Tapi kumpul-kumpul di tempat kematian tidak ada. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Demikian juga sebelum sholat baca sholawat, setelah sholat selawatan. Tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang mendengar azan bersolawat, iya, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya, halo. Halo. Ya. Baik. Kemudian berkata cinta karena Allah kepada saudara muslim lain, tapi pengalaman tidak ada sama sekali. Apa termasuk tanda kemunafikan? Pengamalannya tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti apa? Cintanya tidak benar. Allah ta'ala wa alam. Ketika orang tua mati, anaknya di dunia berbuat maksiat, apa orang tua mendapat dosa? Orang tua tidak mendapat dosa kecuali orang tua tahu anaknya seperti itu, tidak ada nasihat. Allah ta'ala wa alam. Baik, silakan, ada lagi. Abu Hur. Ya. Beri. Ya, Abu Hur, silakan. Illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Ini ayat menjelaskan bahwasanya orang musyrikin tidak ada gunanya mereka mengatakan selain Allah itu sebatas perantara. Tetap mereka dikatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak mau dibuatkan apa? Perantara dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Demikian juga dengan patung-patung dan berhala. Wallahu ta'ala wa alam. Dua, apa? Hah? Baik, perjanjian yang Allah ambil dari tulang rusuk Adam, dari keturunan Adam itu hak. Alastu bi rabbikum qalu bala. Itu dia perjanjiannya. Allah ta'ala wa alam. Menyuruh orang pakai kata tolong, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi ingat, paling baik itu tidak minta tolong kepada siapa? Makhluk. Itu derajat yang lebih tinggi. Allah ta'ala wa alam. Ya. Baik, tidak ada masalah. Yang penting tentunya ada guru. Jangan antar kita sesama. Harus ada guru. Kalau kita sesama aja ini aja bah, selai 5 likur. Wallahu ta'ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ya, saya mau nanya Ustaz, saya kan menggunakan rekening BRI Ustaz. Dari mana nih Bapak? Menggunakan rekening BRI. Ya, dari mana? Dari Lampung Ustaz. Terus? Saya menggunakan rekening BRI. Nah, kira-kira hukumnya bagaimana menggunakan bank tersebut? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Baik. Bagaimana menggunakan rekening bank? Kalau diperlukan ya darurat, tidak ada masalah. Karena tidak ada cara lain untuk transfer kecuali dengan itu, ya boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Silakan pertanyaannya. Ya, mau nanya ini, apakah boleh orang yang tidak bisa membaca Al-Quran menjadi imam? Itu aja. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Sembalun. Dari Sembalun, silakan. Mau nanya, apakah sama angan-angan itu dengan khayalan? Dengan apa? Angan-angan itu dengan khayalan kan tadi sore itu. Baik, ditunggu jawabannya. Bisakah orang tidak baca Quran jadi imam? Ya nggak bisa. Bagaimana mau jadi imam tidak bisa baca Quran? Ya, jadi makmum baru bisa. Wallahu taala ala wa alam. Apakah angan-angan itu sama dengan khayalan? Ya beda. Ya, berbeda. Maksudnya berangan-angan sambil minta kepada siapa? Allah. Ini akan menjadi doa. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Mami Ajo. Ya ilallah. Masalah hutang kan harus kita lunasi hutang kita. Terus kita cecil kita kan kita ngedek ya Allah. Terus dengan tiba kita berdoa dengan doa anda supaya belajar Rasulullah. Sampai mati tadi tak bayaran hutang kita. Kira-kira kita hukuman karena sebab kita harus bayar hutang itu. Pindah kepada ahli waris pembayarannya. Maka ahli waris harus menyelesaikan. Kalau tidak juga, maka apa? Pemerintah sebenarnya punya tanggung jawab. Tidak juga, siap-siap songonongkuna. Kalau tidak minta halal. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi ya Bu Izi? La ilaha illallah. Di negeri Sabah seorang perempuan menyembah matahari, cemburu. Neka anehna nek kan kebalik dunia Noah. Ngaku diri ahli sunnah wal jamaah. Begitu dia lewat tauhid syirik didengar pengajian. La ilaha illallah, cemburu ya. Teman. Dengar itu sering-sering ngana tauhid, sering-sering ngana syirik. Tanda dunia kebalik. Kalah isi kekedit. Tinin nih si kekedit. Ya. Dan itulah dia ya kalau belum menerima tauhid. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Lanjut. Nah, masalah kematian nih. Nah, mati dulu Sabtu. Nah, lagunya nganti sungkan dari nale Malaysia. Paksa di keram mayat niki sampai 2 hari. La ilaha illallah. Keram memet itu sampai 2 jelo mana? 2 jero. La ilaha illallah. Nganti Keluarga. Anaknya lah. Ampukna keram 2 jero. Nah, jadi terus anak-anak 2 jero datang anaknya ditanam di kuburan. Nah, ada mustahil atau La ilaha illallah. Jadi ada orang tua meninggal. Nah, karena nunggu anak istrinya atau anak keluarganya sampai 2 malam diinapkan, bagaimana? Enggak bagus. Enggak bagus itu. Karena Nabi bersabda, "Asri'u bil janazah." Segerakan penyelenggaraan janazah. Wallahu taala ala wa alam. Ketika selesai sholat baru tahu ada kubur di depan masjid. Apakah sholatnya harus diulangi? Iya, harus diulangi. Wallahu taala ala wa alam. Zikir setelah sholat subuh kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali atau 1 kali? 1 kali. Ya, satu kali. Adapun kalau mau melanjutkan zikir pagi ya setelah itu baru mulai lagi. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah zikir pagi petang kita baca sambil jalan? Boleh, tidak ada masalah. Mazhab manakah yang paling mendekati sunnah? Mazhab Imam Ahmad. Karena mazhab Imam Ahmad mazhab ahlul hadis. Bolehkah satu mazhab saja tidak agar tidak terjadi mengurangi perpecahan? Justru pakai satu mazhab yang membawa perpecahan.
Yang tidak memecah belah itu mengikuti dalil. Ya, mengikuti apa? Dalil. Dan tentu orang bermazhab boleh. Yang tidak boleh itu fanatik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah orang bersedekah dengan hasil pesugihan diterima? Ya tidak diterima, karena itu adalah dari hasil syirik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini saya mohon penjelasan kembali tentang yang keutamaan ba'da zuhur 4 rakaat langsung itu, saat mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Qabliyah zuhur 4 rakaat sekaligus, ini yang paling afdal, dan di sana terbuka pintu apa? Pintu langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adapun ba'diyah zuhur, Nabi bersabda, man hafadha ala arba'in qabla dhuhur wa arba'in ba'da dhuhur hurima jasadahu 'ala an-nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur, Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Tapi konsekuensinya harus bertauhid juga. Kalau tidak bertauhid, sia-sia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Baik. Jangan telat menjawab, ya, harus cepat. Siapa cepat dia yang dapat. Apa hukumnya takut sama Allah tapi takut sama penyakit atau orang? Ya. Nabi SAW suruh kita lari dari apa? Orang yang terkena penyakit yang menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fir minal majdhum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Haji Amdun? Termasuk mendirikan sholat. Termasuk mendirikan sholat. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para jamaah pengajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman dulu Abu Sayyaf. Besok malam di Hakul Yakin. Imbe? Kah, pengumuman dulu. Sadek dah. Lagi orang hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Kajian tajin berlangsung di Masjid As-Sunnah Hakul Yakin, Kembang Kerang Daya. Besok malam akan kita disampaikan Ustaz Nizan Kedusiah LCMA. Ta barang-barang menghadiri pengajian ta di Masjid As-Sunnah Hakul di Kembang Kerang Daya. Nurul Yakin Kembang Kerang Daya. Hakul Yakin Kembang Kerang Daya. Enggak nawa. Mohon penjelasan. Jazakumullah.